menurut Bapak, kalau banyak sekali mungkin omongan miring, ini ada backingnya. Tapi pasti polisi kan kemudian mengatakan juga, ya nggak mungkin lah polisi backing. Tapi Bapak yakin nggak ini ada donaturnya tersendiri, ada yang lebih kuat juga untuk mempertahankan wilayah itu ada bertahun-tahun dan semakin subur? Kalau secara penyelidikan kami secara mendalam sebelum mengungkap kasus ini, sulit kita katakan dengan kategori tanda kutip prostitusinya itu dilindungi atau di-backing oleh aparat. Karena dia tidak stasioner, dia bergerak-bergerak, korbannya dari Sukabumi, transaksinya bisa di Cipanas, Cianjur, bisa juga di Cisarua, wilayah Kabupaten Bogor. Nah, jadi tidak satu titik. Ya, yang kedua, misalnya yang bersangkutan sendiri ini sulit untuk pembuktian bagaimana terjadinya nikah kontraknya itu di mana dan lain-lain, kan dia bergerak. Namanya kawin-kawinan ini. Nah, kawin-kawinan dalam arti Mbak cocok, saya cocok, tinggal ambil satu saksi yang menjadi wali-walian, kita ketemu di mana. Dan itu kalau tidak ada secara informasi yang lengkap itu tidak akan bisa kita ungkap. Pak Joni, ada supply, ada demand. Tapi di tengah-tengah itu dalam bisnis prostitusi ada yang namanya mucikari. Mereka seperti apa sih Pak biasanya profiling mucikari? Macam-macam ya profilingnya ini. Jadi kalau seperti yang kita tangkap 2 orang ini, yang bersangkutan ini mantan TKW. Mantan TKW di Arab sudah 3 tahun. Ya. Cuman karena misalnya yang bersangkutan juga ada tergiur, kelihatannya banyak juga orang-orang yang dari Timur Tengah sana mencari untuk bagaimana mendapatkan kawin kontrak tadi. Sedangkan ada beberapa mungkin korban ini tadi tergiur juga untuk mendapatkan tadi. Nah, yang menggiurkan bagi si mucikari ini keuntungannya lumayan ketimbang dia gaji yang di pabrik ya, yang tadi TKW tadi sudah selesai dia kerja di pabrik mungkin hanya mendapatkan 4 juta per bulan. UMR gitu ya. UMR, sedangkan di sini transaksi bisa mendapatkan 4 juta sekali transaksi. Contoh. Sekali transaksi, bisa. Bukan satu hari. Bisa. Kalau satu hari transaksinya 5 bisa. Iya, jadi misalnya nih saya bawa 8 orang. Satu orang cocok nih dengan turisnya. Nah, misalnya transaksinya ketemu di 8 juta untuk per 5 hari ya, asumsi ya. Nah, per 5 hari itu pembagiannya bisa 50-50 antara si korban dengan si mucikari. Kan 4 juta dia sekali transaksi. Nah, kalau misalnya dia dapat seminggu sekali saja ya pasti jauh lebih besar dengan gajinya yang kerja di pabrik tadi. Tadi Bapak singgung soal korban. Saya juga ingin tahu, kalau Bapak katakan memang kalau bahasa hukum banyak korban pelaku ya Pak ya. Sekarang ketika ada korban Pak, kalau korban menerima manfaat, tadi kan Bapak bilang korban ada menerima 5 juta, 10 juta tergantung bagaimana kontraknya itu dilaksanakan. Betul. Kontraknya juga lisan ya Pak? Ya, ada lisan, kadang pernah tertulis juga? Tapi itu disimpan oleh mereka sendiri. Jadi ada lisan, tulisan? Ada kayak kwitansi gitu Pak, atau gimana? Dari beberapa versi yang menyebutkan dari informan kita ada yang tertulis seperti itu. Ya. Nah korban yang menerima manfaat, Bapak masih sebut korban atau sama-sama menjadi kontributor dari sindikasi ini? Tergantung sudut pandangnya ya. Jadi kalau misalnya kita hasil berita acara wawancara atau berita acara pemeriksaan kepada si korban tadi, versi dia memang tidak mengetahui dia. Versinya adalah dengan bujuk rayu, unsur penipuan. Tidak mengetahui bagaimana menikah atau tidak mengetahui bahwa ini salah? Iya, kita tidak mengetahui kalau misalnya menikah versinya kontrak ini misalnya ternyata prostitusi. Tapi dia jalanin. Tapi uang tetap terima? Uang tetap terima. Ya, prosesnya adalah mendapatkan uang dulu. Tapi setelah uang tadi diterima menimbulkan kebutuhan baru yaitu lahirnya anak. Nah, ini permasalahan baru yang timbul. Ya kan? Yang bersangkutan tidak mempunyai ayah, dia juga mempunyai 2 kebutuhan yang harus dipenuhi, dia sendiri dan anaknya. Terima kasih sudah memberikan analisis tadi Pak. Kita lihat bagaimana kemudian fakta-fakta berikutnya yang bisa menggambarkan bagaimana fenomena prostitusi, saya ambil ya Pak, berlabel halal yang dikatakan tadi oleh Bapak. Dan ada perdagangan orang di sana yang harus kita kuak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya bersama dengan Kanit Reskrim Ibda Hafiz Prasetya, kita mau menuju ke unit PPA karena ini kan arahannya juga untuk melihat para tersangka yang profesinya apa saja, mucikari? Iya Mbak, ada 2 orang mucikari dan 2 orang bertindak sebagai supir. Jadi 2 mucikari, terus kemudian 2 menjadi supir yang mengantar? Iya, yang mengantar. Ini masing-masing usianya berapa? Masing-masing semuanya di atas 40 tahun. Kemudian sudah berumah tangga, cuman ada beberapa yang telah berpisah dengan pasangannya. Ini ada di sini ya Mas? Iya, mereka semua ada di sini sekarang. Kita ikut Mas Hafiz ya.
Kita sudah ada di dalam unit PPA Polres Bogor. Saya masih bersama dengan Mas Hafiz di sini sebagai Kanit Reskrim ya, Ibda Hafiz Prasetya. Kita sudah ada 2 tersangka juga di sini inisialnya. Inisialnya Ibu ON dan Ibu IM. ON dan IM. Yang ON yang mana? Yang ON yang di kanan ini dan yang IM yang kiri. Oke. Bu En, mohon maaf usianya berapa Bu? 46 tahun. Saya boleh tahu Ibu sudah berapa lama berprofesi sebagai mucikari ini? 3 bulan. Baru 3 bulan Bu? Ya. Hubungan dengan Ibu IM? Teman. Saya penasaran Ibu mencari perempuannya ini dari mana Bu? Dari kabar-kabar dari teman-temannya gitu. Ini ada yang mau. Terus kasih nomornya, terus saya telepon. Kriteria Ibu mencari orang yang tepat untuk tamu itu apa? Harus bagaimana orang yang mau dikasih untuk tamu ini? Nah, dia nawarin sendiri kadang. Ada yang mau. Ada yang mau maksudnya? Dia minta gitu, nanyain gitu. Kabar-kabar dari temannya, nanyain udah nggak gitu. Ada nggak Bu daftar keinginan dari tamu itu sendiri untuk saya maunya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Nggak ada. Jadi memang Ibu aja yang cari, bebas gitu nyarinya. Ya, betul. Kebanyakan gadis atau sudah berumah tangga atau bagaimana? Janda Bu. Kebanyakan janda. Yang Ibu carikan. Usia 35 ke atas Bu. Tidak pernah di bawah 35 tahun. 35 ke atas Bu. Ada yang belasan tahun nggak? Nggak ada. Itu siapa yang menentukan harga? Ibu atau tamu atau yang memberikan perempuannya ke Ibu? Tamunya sendiri. Tamunya sendiri. Berapa biasanya tamu buka harga? Pertama waktu ke Ceduk itu saya 7 juta. 7 juta? Ya. Untuk 5 hari. Untuk 5 hari? Ya. Nah, istilahnya apa itu Bu? Istilahnya booking Bu. Booking? Booking. Jadi bukan kawin? Bukan. Booking ya Bu ya? Booking. Booking berapa hari? 5 hari. 7 juta rupiah? Ya. Uang itu, ya. Kalau misalkan 7 juta, ke anaknya 4 juta, saya yang 3 juta, ya. Buat sewa mobil sama saya 1,5 juta, ya. Terus supirnya atau tukang masak yang minta 1,5 juta gitu Bu. Jadi sisanya untuk Ibu berapa? 1,5 juta Bu. Bersih? Iya, kalau misalkan udah keterima uangnya itu. Ada informasi, ada perkawinan di dalam transaksi itu? Nggak ada perkawinan Bu, cuman bersalaman aja udah gitu. Kenapa mesti bersalaman Bu? Ya udah seperti itu dia maunya. Bersalaman itu maksudnya setuju dengan harga atau ada janji-janji khusus? Enggak ada janji-janji khusus. Cuman bersalaman aja gitu. Ya udah deal segitu udah gitu.